maka orang dermawan keuntungannya dekat dengan Allah. Dua, dekat dengan rahmat Allah. Kaya-kaya ibadah mau kurang, tapi kok usahanya makin maju. Maka kalau kita benar-benar bertakwa, kita belajar berbagi. Sebetulnya dengan berbagi itu akan mendatangkan banyak-banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Ya Aliyu wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallah. Adapun orang yang dermawan yaitu dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min adzabihi, jauh dari azabnya Allah. Wal bakhilu ba'idun min Allah, sedangkan orang yang pelit yaitu jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, jauh dari rahmatnya Allah. Qaribun min adzabihi, dekat dengan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, sepupunya, juga menantunya. Kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi tentu maksudnya kepada kita semua sebagai umatnya. As-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Jadi saudara, di antara akhlak yang baik yang penting untuk dimiliki oleh seorang muslim adalah sifat dermawan. Dermawan itu artinya berbagi pada jalan yang Allah suruh, baik dengan suruhan wajib seperti zakat, nafkah kepada keluarga, maupun dengan perintah sunat seperti sedekah dan seterusnya. Dermawan adalah akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh kita. Lawanannya adalah bakhil, yaitu pelit, menahan harta dari jalan Allah dengan suruhan yang wajib maupun suruhan yang sunnah. Pelit namanya. Orang yang pelit wirid istighfar berkali-kali, kurang manfaat. Orang yang pelit tahajud tiap malam 100 rakaat, kurang manfaat.
Orang yang pelit puasa sunat sabanari kurang manfaat. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Ahmad riwayatkan dalam musnadnya, Imam Tirmidzi juga riwayatkan dalam sunannya. Kata Nabi, la yadkhulul jannata bakhilun, enggak bakalan masuk surga orang yang pelit. Jadi istighfar banyak, sayang juga, tahajud banyak banget, tapi pelitnya 17 setan, ini kurang manfaat. Sebagai bukti bahwa pelit adalah akhlak buruk, orang pelit kepada teman akrabnya yang pelit, kira-kira demen apa kagak? Hah? Tuh, sesama orang pelit aja kagak demen. Tuh, sesama orang pelit. Ini kita pelit, sama teman akrab kita pelit, kita demen nggak? Enggak. Itu cukup bukti bahwa pelit itu akhlak paling buruknya akhlak. Orang aja nggak demen, apatah lagi yang nyipta jagat raya. Berbeda dengan dermawan. Kata Nabi ama Imam Ali, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang kalau dermawan itu dekat dengan Allah, ibadahnya pas-pasan, sholat pas bandrol 17 rakaat, enggak lebih enggak kurang, pas. Tahajud enggak juga, tapi dermawan, Allah demen sama dia, demen sama dia. Karena apa? Dermawan. Jadi orang yang dermawan tuh Allah demen. Bila dia berbuat salah orang dermawan, Allah ogah untuk nyiksanya dia, ngukum dia, cepet ditolong oleh Allah. Orang yang dermawan demen Allah sama orang yang dermawan, sebab dia mengambil sir daripada nama agungnya Allah Al-Karim. Allah itu diantara namanya Al-Karim. Apa itu Karim? Memberi tanpa diminta, royal, enggak diminta, ngasih. Allah, maka kepanjangan tangan di bumi namanya as-sakhi, orang yang dermawan. Nah, didemenin nama Allah. Orang kalau dermawan, Allah demen sama dia. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmat Allah. Maknanya dekat dengan surga Allah. Orang dermawan tuh masuk surganya duluan. Orang dermawan. Dalam satu riwayat hadis, saudara, ada 3 yang masuk surga duluan. 3. 1 mujahid, pejuang. 2 ulama. 3 orang dermawan. Jadi dorong-dorongan, lu aja yang masuk surga duluan. Begitu. Akhirnya mujahidlah yang duluan mau masuk surga, pejuang. Ditanya oleh malaikat Ridwan alaihi salam,
apa amalanmu sampai kamu pengen masuk surga duluan? Dijawab, saya pejuang, mujahid, berperang melawan musuh-musuh Islam, sampailah saya gugur di medan juang dengan bersimbah darah, dan saya layak masuk surga duluan karena saya berjuang fi sabilillah. Maka ditanya sama malaikat Ridwan, wahai mujahid, kalau boleh saya tahu, saya pengen tanya, ente bisa berjuang bener tuh, mujahid bener, sampai ente jadi syahid, itu ilmunya dari mana? Begitu kata malaikat Ridwan, ilmunya dari mana? Dijawab, ya dari ulama, diajarin cara perang yang benar, enggak asal ngebom, yang mati muslim lagi. Yang ini mah bukan mujahid nih, bukan mati syahid, mati sangit. Begitu. Dibilang ilmu saya berjuang nih dari ulama. Kata malaikat Ridwan, kalau dari ulama jangan songong, ulama duluan, kan dia yang ngajarin kamu bisa syahid, jangan duluan lah. Iya juga. Jadi dia mundur tuh, si mujahid enggak jadi masuk surga duluan, dia nyolek kiai, Pak Kiai aja masuk surga duluan, saya ndak layak, wong orang ilmu saya dari Pak Yai, saya yang nggak boleh duluan. Didorong, kiai maju. Lalu ditanya malaikat Ridwan tuh kiai, amalanmu apa? Pengen masuk surga duluan. Dijawab, saya di dunia ngajarin Quran, ngajarin wudhu, ngajarin sholat, ngajarin puasa. Di mana-mana tempat saya ngajar, dan saya layak masuk surga duluan. Wong saya ta'lim, irsyad lil ibad, nolongin ibadahnya hamba-hamba. Jadi saya berhak masuk surga duluan. Lalu si kiai ditanya, kata mereka, iya juga, tapi bentar kiai, saya mau tanya, ente ngajarnya di mana? Ya di masjid, di musola. Itu yang bangun ente masjidnya, musolanya? Kagak, saya mau ngajar udah rapi. Yang bangun? Iya, orang dermawan. Jangan songong kiai sama orang dermawan. Dia dulu lah. Kan kamu ngajar di masjid, dia yang bangun masjidnya, musolanya. Maka orang dermawan tuh masuk surganya dulu. Orang yang dermawan tuh begitu. Makanya kenapa yang masuk surga duluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab orang paling dermawannya orang Nabi Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwanya. Siapa yang paling bertakwa? Ya Nabi Muhammad. Maka yang paling mulia Nabi Muhammad, yang paling dermawan Nabi Muhammad. Nabi itu orang yang paling dermawan. Lebih-lebih kalau udah Ramadan, udah tidak ada hitungannya. Sampai ada satu kepala suku saudara datang kepada Nabi. Ini tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Muhammad, bagilah saya
saya ini baru masuk Islam, kepala suhu begitu, dikasih sama Nabi kambing. Dia pulang ke kampungnya, dia teriak-teriak di mana gang-gangnya kayak orang gila. Dia bilang, ya qaumi halummu ilal Islam, wahai masyarakatku, ayo semuanya pada masuk Islam. Nih jadi muslim nih, gue no dikasih kambing, kasih sama Nabi. Berapa dia dikasih kambing? 100.000 ekor oleh Nabi. Begitu, innahu qad a'tani ata'a man la yakhshal iqtar. Itu Nabi Muhammad itu ngasih saya gile, dia ngasih kayak orang yang kagak ada takut miskinnya. No, 100.000 ekor. Wis pakai duit Korea Selatan aja, kreo, iya kreo. Wis seekornya pakai harga murah, big sale 1 juta, gitu aja. Kali tuh 100.000, berapa tuh? Hitung, kan punya pulpen. Tuh, begitu tuh Nabi. Enggak ada orang yang sedekah kayak begitu. Nabi dermawannya, orang paling dermawan. Kedua, di bawah Nabi orang yang paling dermawan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada pribadi Rasulullah teladan yang baik, maka anak cucunya Nabi yang ngambil teladan ini paling banyak. Sebab ahlul bait itu kalau dia benar ikut datuknya, gila saudara, dermawannya enggak tanggung-tanggung. Di dalam kitab namanya Nurul Absar fi manaqibi ali baitin Nabil Mukhtar, tentang biografi kehidupan ahlul bait, bagaimana itu anak cucu Rasulullah. Bertiga kala itu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kalau pergi haji dari Madinah jalan kaki udah hobi banget. 500 km dari Jakarta, Semarang, Surabaya, enggak lah 1000. Semarang dah, tuh Semarang tuh orang Jawa tuh tahu, udah ngitungin meterannya. Jalan kaki biasa, anak muda demen traveling. Jadi kehabisan bekal. Sudah Hasan, Husain, Ja'far udah lapar, akhirnya ada gubuk, dia mampir di situ. Dia bilang ada nyai-nyai, lakinya lagi di kebun. Dia bilang, saya lapar, bolehkah memberi hadiah saya makanan? Melihat orang lapar. Lalu kemudian itu si nyai, ada kambing dipotong demi hormat tamu. Begitu, ada tamu, nyai itu kambing anakan dipotong atu-atunya, kasih makan ini tamu. Ini yang mampir makan kambing anakan sembelih. Lakinya pulang domelin, kambingnya dipotong kasih tamu, kurang ajar loh, kambing atu-atunya potong, hormat sama tamu, ajaran Rasulullah. Begitu katanya. Dan daya ingatnya luar biasa. Itulah anak cucu Nabi.
Bingung kita juga. Kenal sekali itu dihafal. Tuh Ahlul Bait. Jadi satu hari itu orang di kampungnya kena krisis. Paceklik panjang. Mengemis di Madinah. Ke rumah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain lagi duduk di depan rumahnya. Ada orang bawa tongkat nyai-nyai, ngambilin dari bak sampah. Dia kenalin Ahlul Bait tuh, orangnya, akhlaknya. Kenalin, loh itu nyai-nyai yang dulu saya lapar, saya mampir di rumahnya. Dipanggil, nyai sini. Dengan akrab, nyai kenal saya enggak? Enggak. Loh, saya bertamu di rumah nyai waktu saya pergi haji, kehabisan bekal, bertiga saya nggak ingat. Emang kalau udah rada tua begitu. Dia nggak ingat, tapi kata Sayyidina Husain, nggak apa-apa, nggak ingat, tapi saya ingat nyai. Nah, kenapa nyai sampai kayak begini? Kampung saya paceklik panjang, saya susah, laki saya akhirnya meninggal dunia. Oh, meninggal ya. Sebentar nyai, sebentar. Dia masuk ke rumah, kasih uang 1000 dinar, 1000 dinar, kasih kambing 1000 ekor. Tuh Ahlul Bait. 1000 lagi 1 juta, tuh, udah 1 miliar. 1000 apalagi 100.000. Ini 1000 kasih makan, pulang bawain, ntar nyai begitu. Tuh kambing kasih 1000 ekor, duit 1000 dinar. 1 dinar tuh 4 gram emas gitu. Jadi 4 tuh dikali 1000, 4 kilo emas. 1000 dinar banyak apa dikit tuh? Banyak. Nyai bentar. Dia panggil khadimnya Imam Husain, makamnya di Mesir. Imam Husain depan Masjid Al-Azhar. Bang Ian mau ke Mesir, moga dimudahin urusannya sama Allah. Ya Husain bilang khadimnya, anterin ke rumah abang saya Hasan, anterin nyai ini, unjukin aja sama dia, ini nyai siapa, udah anterin aja. Maka datanglah si nyai ini, dibawa khadimnya Imam Husain, pembantunya, sampai depan rumah. Imam Hasan keluar, kenalin, loh nyai, dari mana? Mau kemana nyai? Begitu. Kenapa ini? Nyai kenal saya enggak? Enggak. Lah saya itu bertiga mampir rumah nyai, dikasih kambing makan. Ahlul Bait. Dari mana sebelumnya nyai ini? Ini. Oh, dari rumah dek saya Husain. Iya. Dia tanya sama khadimnya, Husain ngasih apa sama dia? Uang 1000 dinar sama kambing 1000 ekor. Panggil pembantunya, pembantuku kemari, kasih 1000 ekor kambing sama 1000 dinar, sama dengan Husain. Tuh nyai udah punya 2000 sama 2000 dinar. Dibilang sama khadimnya, Imam Husain ini udah dibawa ke rumah Ja'far belum? Belum. Anterin ke rumah Ja'far. Itu dia ngomongnya Imam Husain juga, suruh antar ke rumah Ja'far. Begitu. Diantar lagi ke rumah Ja'far radhiyallahu ta'ala an Ja'far at-Tayyar.
Dia lagi duduk depan rumahnya, lihat, kenalin. Saya mau singkat, wong panjang cerita ini. Ditawarin makan, dibilang udah makan, saya enggak. Minum, ya minum, diminum. Ditanya, dikasih apa Mas Ustaz? Sama khodimnya, ini sama Husain kasih 1000 ekor kambing sama 1000 dinar, Hasan 1000. Waduh, Nyai ini salah. Nyai ini salah, mestinya ke rumah saya dulu nih ketemunya. Saya 2000 ekor kambing, 2000 dinar. Kalau saya dulu, saya 2000, biar dia banyakan dia. Begitu. Itu Nyai pulang kampung jadi OKB, orang kaya baru. Punya 4000 ekor kambing sama 4000 dinar. Itu akhlak ahlul bait, dermawan, demennya berbagi. Akhlaknya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak nyusahin. Itu akhlak kayak begitu. Dia ngamalin datonya Imam Ali, dinasihatin datonya, as-sakhir qaribun min Allah, qaribun min rahmati. Orang dermawan tuh dekat sama Allah, dekat dengan surganya Allah, ba'idun an adabi, jauh dari adab Allah. Dermawan itu begitu, Allah demen. Dan orang dermawan enda bakalan susah hidupnya. Biar kata orang sebut susah, enda. Beda sama orang pelit. Orang pelit itu orang yang membingungkan statusnya. Agama aja mau ngasih label bingung. Sama orang pelit. Dikasih label kaya, kelakuannya ke orang miskin. Dikata orang miskin, hartanya banyak. Kan bingung di labelinnya. Dia kaya, lo kelakuannya ke orang miskin. Mau berbagi susah. Orang miskin sama, mau berbagi susah. Maka gak ada kalau dia ada. Disebut kaya, kayak orang miskin. Dikata miskin, hartanya banyak. Bingung juga. Begitu. Jadi sulit melabelinnya. Dermawan itu ampe ada kisah menarik. Ada kambing, ada ayam sama sapi. Ayam sama sapi. Sapi, saudara, di Bali itu sangat dihormati. Bali zaman dulu, zaman Sunan Bonang, ndak boleh ngorban sapi. Suruhnya ngorban kebo aja, karena baru masuk Islam pada orang Hindu. Kalau sapi dipotong disembah-sembah, masalahnya dimuliakan, menghormati. Jangan sapi, kebo aja. Itu ayam ngiri sama sapi. Ayam, kata ayam nih sama sapi, pi ngapa tuh manusia kelakuannya kayak begitu sama gua? Kurang baik tuh manusia sama gua. Kata ayam, enggak sama lu dihormatin sama dia, gua kurang. Padahal apa sih yang kagak gua bagi tuh manusia? Kata ayam, paha saya kasih, baru datang ke KFC aja pilih dada apa paha. Itu begitu. Ayam telurnya dikasih, apalagi kalau udah muludan, telur ada banyak. Begitu. Bulunya buat manusia, cekernya jadi soker, soto ceker.
apanya aja buat manusia, ampe tainya buat manusia, pupuk apa juga udah gua bagi tuh sama manusia. Tapi ngapa yang dihormatin lu sama manusia bukan gua? Kata ayam sama sapi, ngeluh dia. Kata sapi, oh mungkin karena saya ngikut ajaran Nabi Muhammad. Begitu kata sapi. Lu kan baik sama manusia timbang susu doang buat manusia, susu. Kalaupun dagingnya itu juga dikit, banyakan kambing dipotong di mana masjid juga. Kalau Idul Adha, banyak kambing banyak sapi ya, kambing. Timbang susu doang ngasih manusia, tapi lu dihormatin. Masalahnya saya ngikut ajaran Nabi Muhammad. Apa ajarannya? Saya mau ngasih susu tuh sama manusia masih hidup, ngasihnya masih hidup, diperesnya sapinya masih hidup. Ayam mau ngasih paha, dada mentok, udah mati. Beda ngasih udah mati sama masih hidup. Begitu kata sapi. Begitu, nunggu mati aja baru sedekah, hidup. Begitu sapi yang ngomong, jangan marah sama saya, sapi yang ngomong begitu. Mumpung hidup sedekah masih kuat, masih ini, sedekah 1000 perak, masih hidup, dimasukin di kotak amal Jumat ke ame 1 juta udah mati, ganjarannya 1000 masih hidup lebih gede di mata Allah. Apatah lagi kalau 1 juta masih hidup. Kenapa? Karena masih hidup masih ada sifat bakhil, masih ada sayang, masih ada pelit. Kalau udah mati emang juga udah kudunya dibagi. Tanpa lu ngomong juga ini buat si anu ini. Enggak udah ngomong juga agama udah atur. Kalau mati mah mumpung masih hidup. Kalau ada kotak amal Jumat tuh jangan pura-pura merem. Tuh mah udah lewat aja melek. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Saudara, masih hidup Nabi kita, di antara doa yang beliau ajarkan buat kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal hammi wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu minal bukhli wal jubni, daripada pelit dan penakut. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu daripada terlilit hutang dan ditindas orang-orang yang zalim. Itu Nabi minta perlindungan daripada sifat kikir. Bahaya. Dermawannya keluarga Nabi menjadi uswah buat kita. Istrinya Nabi Siti Khadijah, saudara, menjadi sampel orang yang ngambil akhlak suaminya Rasulullah SAW. Satu hari Nabi lagi tiduran di paha bininya. Nabi, Siti Khadijah duduk, Nabi tiduran di paha. Nabi mesra. Udah senja umurnya. Bapak pulang ngaji, bininya duduk tiduran. Begitu, kayak begitu. Nyontoh Nabi. Lelaguan lu bang, mau ngapain? Ngikut Nabi. Nabi tuh begitu, mesra aja. Tiduran di paha. Cuman waktu Nabi tiduran,
di paha Siti Khadijah. Nabi merem, kaget ada air yang jatuh di pipi Nabi. Dilihat, nangis bininya Siti Khadijah. Kata Nabi, ada apa istriku? Kenapa kamu menangis? Kamu menyesal punya suami saya? Kamu menyesal hartanya dipakai dakwah Islamnya? Dia geleng-geleng. Siti Khadijah, saudara, dia netes terus air matanya, radhiyallahu ta'ala anha. Kata dia, ya Rasulullah, saya terbayang kalau saya nggak ada umur, saya meninggal dunia, siapa yang bantu dakwah engkau supaya Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia? Siapa yang mau bantu dakwah engkau ya Rasulullah? Saya kalau nggak ada umur ya Rasulullah, lalu harta saya habis buat dakwah Islamiyah, bila sesudah saya mati ya Rasulullah, masih ada tulang-tulang badan saya dan tulang itu laku dijual umpamanya ya Rasul, bisa dijual, tolong tulang-tulang saya pun kau jual untuk bantu dakwah Islam biar nyampe ke seluruh penjuru dunia. Andai harta saya habis, enggak ada lagi, yang ada cuman tulang-tulang saya sesudah saya mati. Bila tulang itu pun laku dijual, tolong itu dijual untuk dakwah Islamnya. Inilah ahlul bait, saudara, akhlaknya kayak begitu, sampai segitunya tuh di dalam dakwah. Enggak kayak bini kita ketika bilang, saya kemarin habis nyumbang masjid dibangun. Lo mah bang, gua udah nyumbang, ngapa lu nyumbang juga? Dia kagak tahu kuburannya kan masing-masing, enggak atuh. Emang kuburannya lu doang, kan gua juga punya kuburan. Begitu, enggak bisa begitu. Ini akhlak. Maka Nabi wajar menyatakan, la yadkhulul jannata bakhil, orang yang pelit enggak bakalan masuk surga. Masyarakat aja enggak demen. Waktu ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu. Alhamdulillah, gudeg banget sama dia, pelit banget. Maulid dimintain bantuan aja nanyanya dalil, dalil, bantu kagak, dalil mulu. Alhamdulillahi mati. Coba begitu orang pelit, begitu. Maka orang dermawan keuntungannya dekat dengan Allah, dua, dekat dengan rahmat Allah. Orang dermawan kaya-kaya ibadah mau kurang, tapi kok usahanya makin maju. Emang dermawan begitu Allah. Ada nilai manfaat. Hatta ketika ria, dia nyumbang ke masjid pengen dipuji, ditanya Imamul Haddad,
Di dalam kitab Tasbitul Fuad fi dzikri kalamil Imam Al-Qutub Al-Haddad Al-Akhsai radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan, wahai Imam Haddad, saya ini pengen sedekah ke masjid tapi pengen dipuji orang. Bagaimana? Dapat ganjaran apa kagak? Begitu saudara. Kata Imam Haddad, sedekah ya, pengen dipuji, dapat ganjaran apa kagak? Kata Imam Haddad, dari sedekahnya kau tidak dapat ganjaran karena kau riya. Tapi dari karpetmu dipakai sholat oleh orang, pakai zikir oleh orang, diduduki buat taklim, tiap dipakai tiap itu ganjaran dapat dari manfaat sedekahmu, tapi dari sedekahmu tak dapat ganjaran karena kau riya. Tapi dari manfaat yang didapat kau dapat ganjaran, sebab nyamannya orang ibadah berkat kau kasih karpet. Begitu saudara, gede ganjarannya. Tapi lah akhirnya orang itu luar biasa kuburannya terang lantaran dia ngasih tuh ama masjid karpet. Cuman akhirnya kuburannya gelap. Dia nanya sama malaikat mungkar nakir, kenapa kuburan saya ini gelap? Dibilang karpetmu digulung 2 tahun, digulung. Apaan? Oh, corona. Digulung. Dia kagak ada yang make, ganjarannya siapa? Kagak dapat ganjaran. Kurang ngajarin yang gulung. Saya tuntut di akhirat. Maka itu saudara, di akhirat ngadep sama Allah, ya Rabb, kuburan saya gelap, karpet digulung, saya kagak terima ya Rabb. Siapa ini yang gulung ya Rabb? Allah jawab, marbot. Ada marbot nggak ini? Marbot yang gulung. Marbot. Panggil ya Rabb tuh marbotnya. Begitu. Maka kemudian marbot gemeter, dipanggil sama Allah. Dia ndak terima. Marbot, kau gulung karpet kuburan saya gelap. Dia bilang, benar, ini akhirat, saya jujur, yang gulung saya. Tapi jangan salahin saya ya Rob, saya disuruh. Siapa yang nyuruhmu? DKM. Ada DKM enggak? Ya, dia siap-siap tuh untuk siapin jawaban. Dia DKM. Kata marbot, ndak terima dia, sebab dia disuruh kan. Maka DKM pun dipanggil, disidang di yaumul hisab. Lalu akhirnya DKM mengaku, ya Rabb, benar itu marbot yang gulung dan yang nyuruh saya ya Rabb. Tapi mohon maaf, jangan hukum hamba ya Rabb. Hamba ini ditekan ya Rabb, ditekan. Siapa yang nekenmu? RT. RT ngaji nggak ini? Waduh, ini ribet urusannya. Salah kagak tuh karpet dihukum. Yang enggak aja. Jadi saudara, dermawan itu dekat dengan rahmat Allah, jauh dengan azabnya. Orang dermawan, biar kata dia tukang ibadah, enggak ibadah, dipuji-puji orang. Orangnya mau mabok mulu, tapi ya Allah, kalau udah acara masyarakat nyumbang mulu. Tapi kalau udah mabok masuk demen banget, apalagi nyawer dah. Aduh, dia paling depannya kalau nyawer. Tapi orangnya baik. Dia bantu masjid, ngasih masjid aja 100 sak. Begitu. Dipuji. Jauh dari azab Allah. Beda sama orang pelit. Ya Allah, si anu tuh tahajudnya
luar biasa. Senin Kamis dak najong orang kayak begitu, pelit. Najong tuh apa ya tuh gitu, saya kurang ngerti, ada bahasa di beti najong gitu. Begitu tuh, coba terlibat enggak didemenin begitu, enggak demenin. Maka latihan berderma namanya. Begitu berderma. Ikan aja paham. Ada orang pergi mancing ke PLN, tahu nggak? Itu kagak bawa umpan, mancing ke empang, taruh aja kailnya, nggak dikasih umpan, dimakan ikan nggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Kata ikan, ente pelit. Gimana Allah mau bagi? Kalau pengen dibagi sama Allah, lu bagi dulu. Kata ikan, bagi dulu, taruh umpan, namanya sedekah, Allah kasih ikan. Begitu. Itu mah sedekahnya pakainya kalau saya jadi dewan, kalau proyek saya gul, kalau mulu begitu. Kalau ini yang kayak begini alamat pelit. Sebab kalau dari miskinnya sedekahnya pakai kalau, nanti kalau dia kaya baru belajar sedekah, belajar berderma. Tapi kalau dari miskinnya udah belajar sedekah, biar kata 1000 perak sabanari, nanti kalau kaya udah pinter karena memang sudah belajar. Yang belajarnya kalau, tahap berikutnya belajar. Yang belajarnya sedekah, tahap berikutnya pinter. Kalau miskinnya doyan sedekah, pas kaya demen berbagi. Itu begitu. Sedangkan kata Nabi, orang yang pelit jauh dari Allah. Allah nggak demen. Biar dia tukang tahajud, nggak demen sama orang pelit. Allah. Kenapa? Pengennya makan mulu, ogah. Makan mulu pengennya, enggak mau. Sayang, dari restoran. Jadi penyakit enggak? Penyakit. Pengennya nerima mulu dari Allah, berbagi enggak mau. Gedek kok sama orang kayak begitu. Akhirnya sedekahnya dipaksa, kena penyakit, masuk rumah sakit, sariasi. Udah, sedekahnya sunat apa wajib? Wajib kudu ngasih. Padahal sedekah itu menyelamatkan. Jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dekat dengan neraka. Maka orang yang pelit itu, saudara, orang yang paling dekat dengan neraka, biar kata dia tukang ibadah. Maka kalau kita benar-benar bertakwa, kita belajar berbagi. Sebetulnya dengan berbagi itu akan mendatangkan banyak-banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Berbagilah. Dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Allah yang maha membagi-bagi. Lihat sumur Zam-Zam. Itu sumur Zam-Zam, kenapa airnya nggak ada habisnya? Karena paling banyaknya sumur berbaginya, maka tiada henti alirannya. Itu begitu, saudara. Karena itu, mari
kita berupaya setahap demi setahap belajar berderma supaya kita bisa didemenin Allah, didemenin manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Dan kita minta sama Allah biar dibuang dari diri kita akhlak tercela pelit, sebab pelit membuat Allah enggak demen sama kita, membuat kita jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Latihan, latihan. Beruntung saudara orang yang dermawan sebisa kita. Apa kek yang kita mampu? Kita punya pisang dua biji, kasih satu sama orang, belajar. Jangan kita nggak mampu 1000 perak, kalau Jumat isi kotak amal 100 perak enggak apa-apa. Jangan kagak kalau Jumat tuh isi kotak amal tuh isi. Masalahnya tuh masjid wakaf engkong gua, itu buat amalan kong lu belum. Engkong lu isi juga biar nyontong kong lu begitu. Belajar berderma. Lihat teman-teman kita yang demen berbagi, kehidupannya enggak tambah susah, malah tambah subur dan tidak ada habisnya. Mana qasamalun min shadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan berbagi, bahkan bertambah dan bertambah, sebab Allah demen. Begini gambarannya saudara. Bapak-bapak bagi duit sama saya 10 juta. Bapak-bapak, kata bapak, Ustadz ini duit 10 juta bagi sama fakir miskin. 10 juta nih sama saya enggak saya bagi sama fakir miskin, sama saya buat jalan-jalan ke mall, kemana lagi ya, Puncak, Anyer, ke Bali. Bapak-bapak tahu besok mau bagi lagi enggak? Bagi lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Itu yang menyebabkan hidup kita jadi susah. Kenapa hidup kita susah? Kita enggak amanah di mata Allah. Allah bagi usaha kita, dagang kita dari menganggur sampai kerja, sampai gojek, sampai segala macam. Lalu kita pura-pura merem, udah dapat merem, enggak mau berbagi. Kata Allah, gua gedek nih sama orang, waktu susah nangis-nangis, tahajud lah, sholat duha, baca waqiah, sholawat nariyah, minta dibagi rezeki. Pas sudah ada, dia merem, enggak bagi, maka Allah enggak percaya sama kita, maka susah hidup kita. Yang bikin kita susah tuh bukan Allah, tapi kita mendidik diri untuk susah. Kalau kita pengen dikasih subur sama Allah, belajar biar kata seperak berbagi, dan itu mendatangkan kesuburan dari Allah. Sebab Allah percaya, oh ini bener nih orang, gua titipin dia dibagi-bagi. Ada kotak amal Jumat dia nyengir aja. Lu ngapa nyengir? Kata Nabi, senyum itu bernilai sedekah. Mana penuh kotak amal kalau nyengir doang, ya kan? Ini kagak bener ini. Yang kayak begini, kita jangan begitu. Kita menjadi orang dermawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan hidayah. Akhlak kita baik, Allah buang dari hati kita akhlak-akhlak tercela, dan kita tidak digolongkan dari orang-orang yang kikir dan pelit. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan baik.